Ada hal buruk yang akan terjadi pada seseorang yang sudah memfitnah kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas ya, akan terjadi hal buruk ya, karma bagi orang yang sudah memfitnah kamu. Di beberapa waktu yang lalu memang kamu sempat mendapatkan fitnah ya. Nah sekarang ini kita akan coba untuk lihat karma apa yang akan didapatkan oleh orang yang sudah memfitnah kamu. Yuk langsung saja kita lihat seperti apa yang terjadi. Di kartu yang pertama, saya rasa kamu di sini juga jangan terlalu terprovokasi, jangan terlalu terpengaruh. Memang kalau dikatakan apakah ada beberapa fitnah yang terjadi, iya memang betul. Secara personal, memang kamu pun juga merasakan ada beberapa fitnah-fitnah yang muncul. Ada fitnah inilah, fitnah itulah, dan juga ada beberapa fitnah yang lainnya. Tapi saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, gak usah terlalu khawatir dengan beberapa keadaan yang terjadi saat ini. Ya memang kalau bisa dikatakan cukup melelahkan, iya. Jujur, kamu juga cukup lelah dengan beberapa situasi yang terjadi saat ini. Karena apa? Kamu tuh nggak pernah cari gara-gara dengan dia, nggak pernah cari gara-gara dengan mereka, tapi memang mereka yang pada dasarnya selalu mencari gara-gara dengan kamu. Sehingga di sini pun kamu juga saya wanti-wanti untuk bisa lebih tenang, untuk bisa lebih sabar dalam menyikapi segala macam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Karena apa? Di sini memang kamu juga saya rasa sudah capek gitu ya, terlalu berkonflik dengan beberapa orang. Kamu di sini juga pengen rehat sejenak, pengen untuk istirahat dulu gitu loh. Jangan sampai ada beberapa konflik, jangan sampai ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena kamu pun juga sadar gitu loh, ketika terlalu sering ada konflik, terlalu sering ada beberapa masalah-masalah yang terjadi, sehingga apa, dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Kenapa? Kalaupun bisa kita katakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Kalau kita lihat, siapapun mereka yang memfitnah kamu, itu sudah mulai mendapatkan balasannya. Nah, kita akan coba untuk lihat bagaimana karma buruk yang akan terjadi pada diri mereka. Kita lihat ya, di kartu ini. Ini semakin menggambarkan dia tidak bisa lari kemana-mana. Artinya apa? Dia tidak bisa untuk lari menghindari karma-karma yang akan terjadi pada diri dia. Karena kalau bisa dikatakan, dia pun juga saat ini sedang merasakan adanya kekuatan karma yang cukup kuat. Dan dia tidak bisa menghindari karma-karma yang akan terjadi. Dan kemudian dia pun juga dalam situasi ini, dia semakin bingung gitu loh. Kenapa? Tekanannya semakin punya kekuatan yang terus nge-pressure diri dia. Sehingga dia pun juga mengalami beberapa kondisi di mana dia juga mengalami kesulitan, mengalami kesusahan untuk terus berkembang, untuk bisa lepas dari karma-karma buruk yang terus terjadi. Sehingga apa? Hukum tabur tua itu betul-betul terjadi. Sehingga apa? Dia saat ini terus merasakan adanya kekhawatiran, terus merasakan adanya beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi. Sehingga dengan dia terus merasakan kekhawatiran, dengan dia terus merasakan adanya ketakutan-ketakutan yang muncul, ini juga nanti akan memberikan satu tekanan yang tidak baik bagi diri dia gitu loh. Jadi ya orang-orang yang memfitnah kamu sekarang ini sebenarnya juga sudah mulai merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri dia semuanya. Dan kemudian dalam situasi finansial, mereka pun juga mengalami situasi yang berantakan. Kenapa bisa dikatakan mengalami situasi yang berantakan? Mereka saat ini dalam kondisi yang kacau secara finansial. Karena apa? Dalam situasi-situasi yang terjadi kemarin, memang sampai dengan saatnya cukup terasa akibatnya. Karena apa? Posisinya adalah mereka juga punya banyak hutang di mana-mana. Dan mereka mengalami kesulitan. Mereka mengalami kesulitan. Adanya beberapa situasi-situasi yang terjadi pada diri dia saat ini. Dia dikejar-kejar hutang, kemudian dia juga mengalami beberapa kesulitan-kesulitan yang terjadi, dan bahkan dia pun juga mengalami hal-hal yang membuat dia itu kadang merasa bingung gitu loh. Merasa bingung kok bisa dalam kondisi saat ini kok terus-terusan masalah itu datang silih berganti. Dan saat ini dia pun juga betul-betul merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang silih berganti. Masalah yang satu belum selesai, dia mendatangi masalah yang lainnya atau mendapatkan
masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Betul-betul dia dalam kondisi yang mengalami kebingungan yang luar biasa. Ada situasi yang dimana dia itu juga bingung gitu loh untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dia rasakan. Sehingga apa? Dalam konteks saat ini dia pun juga dalam kondisi yang betul-betul nggak nyangka, dalam kondisi yang betul-betul kok bisa gitu loh, masalah terus-terusan terjadi. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang bimbang, dalam kondisi yang bingung, dan dia pun juga saya rasa juga membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang dia hadapi. Tapi ya apakah ada orang yang membantu dia? Saya rasa emang akan ada beberapa orang yang akan membantu dia. Tapi saya rasa itu tidak akan menyelesaikan masalah secara seutuhnya. Jadi kalau dikatakan sekedar membantu, iya. Sekedar membantu, iya. Tapi di posisi yang lainnya, dia pun juga sepertinya sedang kesulitan, sedang mengalami adanya beberapa kebingungan yang sedang terjadi, sehingga bisa dikatakan dia pun juga dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang terdesak, dan juga bingung gitu loh untuk menyelesaikan beberapa problematika yang sedang dia hadapi. Dan bahkan memang kalau bisa dikatakan saat ini dia pun juga dalam kondisi yang nggak tahu harus ngapain gitu loh untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena apa? Dia mau maju salah, mau mundur salah, diam salah. Jadi semuanya seakan-akan memang serba salah gitu loh bagi diri dia saat ini. Tapi ya sudahlah, memang itulah balasannya, memang itulah karma-karma yang terjadi, memang itulah karma-karma yang akan dia rasakan pada posisi di beberapa waktu dekat ini. Dan kemudian orang yang memfitnah kamu ini juga akan merasakan adanya beberapa kehilangan. Artinya apa? Tanpa kamu susah payah untuk mengganggu mereka, tanpa kamu susah payah untuk membalas dendam kepada mereka, mereka ini pun juga sudah mulai merasakan adanya beberapa situasi kehilangan yang akan dia rasakan. Dia akan mengalami kehilangan kesempatan yang baik, dia juga akan mengalami beberapa kehilangan beberapa problematika yang terjadi, sehingga apa? Dia pun juga akan merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Kalaupun bisa dikatakan dia pun juga merasakan adanya beberapa situasi yang terus mengalami keburukan-keburukan yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini. Dan kemungkinan besar memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga jangan terlalu khawatir. Karena apa? Karma tabur tuai itu sedang dia rasakan. Jadi ya di sini kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas gitu loh dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi memang dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang baik, mensyukuri dengan beberapa hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi kamu juga jangan khawatir. Kenapa? Karma-karma itu masih akan terus muncul, karma-karma itu masih akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodine Pangastuti, Jaya Hari Diningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.